Halo khalayak ramai, kami akan melanjutkan pembacaan transkrip persidangan lanjutan Mahmilub ketiga pada Kamis 24 Februari 1966 dengan terdakwa Letnan Kolonel Untung Syamsuri dalam agenda strategi dan taktik di Gerakan 30 September. Perlu dicatat bahwa channel ini hanya menghadirkan konten yang bersumber dari dokumen dari hasil penelitian oleh lembaga atau tokoh terdahulu. Kami tidak menghadirkan teori apapun dalam konten ini. Diharapkan penikmat video ini juga memeriksa dari versi dan sumber lainnya sebagai pembanding. Transkrip persidangan Letkol Untung merujuk pada buku yang berjudul Di Hadapan Mahmilub II, Perkara Untung. Pada persidangan yang baru lalu, saudara menerangkan bahwa saudara sebagai ketua G30S telah menghentikan gerakan G30S disebabkan kekuasaan telah diambil over oleh Paduka Yang Mulia Presiden. Betul. Kalau demikian, jam berapakah dekrit yang saudara tanda tangani itu diumumkan melalui RRI Pusat di Jakarta? Sekira jam 8.30 dekrit itu dikirim dari Halim, kemudian kira-kira jam 10 saya mendengar dekrit itu disiarkan, mendengar melalui radio transistor yang ada di sana kepunyaan Letnan Kolonel Udara Heru. Ingat benarkah saudara tentang jam-jam disiarkannya? Betul, semua mengingat-ingatan saya adalah begitu. Kalau demikian, apa yang disiarkan pagi-pagi? Jam berapa disiarkan dekrit itu? Coba dijelaskan secara ringkas. Jam-jam berapa disiarkan keputusan nomor 1 dan nomor 2? Kalau tidak mendengar sendiri misalnya, saudara mungkin mendengar laporan dari ex-kolonel Latiev atau dari ex-kapten Suradi yang bertugas di RRI pada waktu itu. Pertama-tama perlu kiranya saya kemukakan bahwa sampai saat ini Kapten Suradi belum pernah melaporkan kepada saya mengenai penyiaran-penyiaran tersebut. Mengenai yang disiarkan pagi-pagi adalah pengumuman tentang adanya gerakan 30 September. Mengenai dekrit saya mendengar jam 10. Mengenai keputusan, saya mendengar kira-kira jam 12. Nah, jam berapakah menurut pendengaran saudara dari delegasi bahwa Paduka Yang Mulia Presiden mengambil alih kekuasaan? Jam 11 Jenderal Suparjo dalam kedudukan sebagai delegasi datang kepada saya sebagai ketua G30S dan mengatakan bahwa telah melaporkan diri kepada Paduka Yang Mulia Presiden. Sedang mengenai keputusan-keputusan itu telah dikirim. Saudara maksudkan telah terlanjur dikirim untuk disiarkan? Baik. Tapi saudara toh, setelah dengar bahwa Paduka Yang Mulia Presiden telah ambil over kekuasaan, tidak mencegah untuk tidak disiarkannya keputusan-keputusan itu, betul atau tidak? Apa yang telah dilaporkan oleh ex-kapten Suradi kepada saudara di Halim setelah ianya sampai di sana? Laporan Kapten Suradi kepada saya pada waktu itu di Halim bahwa ianya mengundurkan diri karena pasukan Yon 454 sudah meninggalkan kompleks di sekitar Monas yang mengundurkan diri menuju ke Halim. Ditinggalkannya kompleks itu oleh Yon 454 adalah karena menghindari pertempuran dengan adanya gerakan-gerakan daripada pasukan lain. Pada tanggal 12 September 1965, saudara melakukan perundingan-perundingan apa bersama-sama dengan ex-kolonel Latif, ex-mayor Udara Suyono, Syam, dan Pono. Coba tegaskan lagi secara terperinci dan ringkas. Menentukan tentang kekuatan-kekuatan yang disusun, menentukan susunan organisasinya, serta pembagian tugas-tugasnya, termasuk pembagian tugasnya daripada pasukan-pasukan Pasopati, Bima Sakti, dan Pringgodani. Apakah soal pembentukan Dewan Revolusi serta presidiumnya juga ditentukan bersama pada bulan September 1965? Juga soal tempat markas Senko, markas ke-1 di Penas dan markas kedua di Halim. Betul. Kami akan menanyakan kepada saudara terdakwa mengenai penegasan-penegasan saja yang antara lain sudah ditanyakan oleh ketua. Kami mulai dengan memberitahukan kenyataan yang terjadi adalah bahwa siaran sentral RRI yang mengumumkan dekrit nomor 1 daripada Dewan Revolusi saudara. Terdakwa adalah jam 14. Sedang saudara mengatakan bahwa pengambilan over pimpinan negara oleh Paduka Yang Mulia
presiden di Halim itu pada jam berapa? Jam 11. Kami beritahukan bahwa pada siaran jam 11 itu, RRI mengumumkan pengumuman dari Komandan Resimen Cakrabirawa yang isinya bahwa Paduka Yang Mulia Presiden, Panglima Tinggi ABRI dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memegang pimpinan negara. Sehingga kenyataan bagi kami, mahkamah, dan juga bagi umum yang mendengarkan siaran-siaran tersebut adalah bahwa saudara sebagai komandan atau ketua Dewan Revolusi tetap hendak memaksakan niat yang terkandung dalam Dekrit nomor 1 dalam gerakan 30 September karena pada waktu itu jam 14 itu RRI masih dikuasai oleh pasukan Bima Sakti dari gerakan yang saudara pimpin. Ya. Maka, apakah saudara dijelaskan? Karena kenyataan yang terjadi sebenarnya adalah seperti yang diuraikan tadi, sedang saudara mengatakan hal yang tidak mungkin dapat sesuai dengan waktu-waktu tersebut di atas. Tetapi kenyataan yang sebenarnya terjadi baru waktu matahari mulai terbenamlah. RRI dapat dikuasai oleh alat-alat negara yang sah dengan suatu sergapan dan karenanya lah pasukan Bima Sakti yang menduduki RRI itu mengundurkan diri di samping faktor logistik yang merupakan faktor penting bagi seorang manusia biasa, yang bahwa pasukan Bima Sakti dari Yon 530 maupun Yon 454 seharian belum makan, ya atau tidak. Ya. Bagaimanakah mengenai pengetahuan daripada para bintara dan tamtama yang ikut gerakan tersebut? Apakah mereka semua sepaham atau seideologi dengan PKI sekurang-kurangnya dengan saudara terdakwa? Dalam hal ini, soal para bintara dan tamtama yang ikut gerakan tidak pernah disinggung-singgung soal ideologi dan lain-lain sebagaimana yang ada hubungannya dengan pengertian itu. Penentuan daripada pasukan-pasukan itu semuanya saya serahkan pada Letudul Arif, dan dialah yang kemudian melaporkan bahwa pasukan-pasukan yang telah ditunjuknya itu bisa dipercaya. Perlu saya tambahkan bahwa perintah saya kepada Dul Arif sesuai daripada kemampuan dari batalion, misalnya hanya menyediakan satu kompi. Sudah barang tentu pemilihan itu pertama-tama didasarkan pada garis tugas tentang tujuan dari G30S. Yaitu untuk menyelamatkan Paduka Yang Mulia Presiden dari rencana kup Dewan Jenderal, dan dengan sendirinya ini mengandung arti juga tentang penyelamatan revolusi dan adalah sudah menjadi kebiasaan seorang komandan sebagai pemimpin pasukan akan memilih anggota-anggota yang dapat dipercaya. Bisa dipercaya di sini dalam arti loyalitas mereka itu terhadap Paduka Yang Mulia Presiden. Kembali kita mengenai dekrit. Siapakah yang merencanakan dekrit nomor 1? Syam. Jadi saudara hanya menandatangani saja sebagai komandan. Ya, tetapi sebelumnya juga sudah dipertimbangkan mengenai isi daripada dekrit itu. Siapakah yang menyusun soal kata-kata dengan pengertian dan maksud daripada mendenisionerkan kabinet Dewi Kora? Pada keseluruhannya Syamlah yang susun. Dus, Syamlah yang menyusun demikian rapih bahwa 1. Jenderal-jenderal supaya dibersihkan dan sebagaimana. 2. Bahwa segala kekuasaan jatuh ke tangan Dewan Revolusi dan oleh karenanya dengan sendirinya kabinet Dwi Kora demisioner. Ya, dengan pertimbangan-pertimbangan dari kita yang hadir. Kekuasaan kabinet Dwi Kora itu menyeluruh sampai ke pelosok dari Sabang sampai dengan Merauke, sedangkan yang saudara kuasai benar-benar hanya di Jakarta dan sekitarnya. Sebaliknya menurut dekritnya akan membentuk Dewan Revolusi Daerah di setiap daerah wilayah negara Republik Indonesia. Pertanyaan kami, siapakah yang telah menyatakan atau menjamin bahwa di daerah akan terbentuk Dewan Revolusi Daerah tanpa kalangan-kalangan yang berarti? Misalnya, Ke daerah-daerah itu merupakan seruan dengan dekrit nomor 1 itu, supaya di daerah-daerah juga dibentuk seperti itu. Tentang berhasilnya di daerah-daerah sudah barang tentu tergantung dari keadaan daerah sendiri. Dalam pertemuan itu oleh Syam diterangkan bahwa setelah nanti dekrit itu diumumkan, akan diikuti oleh daerah-daerah. jadi yang menjamin itu Syam.
Artinya di sini Syam sudah yakin bahwa dekrit diumumkan, di daerah-daerah pasti mengikuti. Dan bagaimanakah Syam dapat memperhitungkan hal itu? Tentang keyakinan itu dan dari mana ia dapat memperhitungkan tidaklah diutarakan dalam pertemuan tersebut. Karena hanya mengatakan seperti tadi itu. Sebagai komandan gerakan, meskipun hanya formil, saudara toh harus dapat menilai juga mengenai berhasilnya gerakan itu menyeluruh di daerah-daerah. Soalnya, yang terpenting bagi saya bukan berdirinya Dewan Revolusi daerah di daerah, tapi yang terpenting adalah soal pembersihan Dewan Jenderal, yang mana inilah yang merupakan suatu tujuan utama daripada gerakan 30 September, menurut saya. Baik, tapi isi dekrit itu lebih jauh atau lebih luas daripada hanya membersihkan Dewan Jenderal yang saudara maksud, karena memuat demisionernya Kabinet Dwikora itu. Antara lain, apakah saudara tidak mengemukakan menilai ucapan-ucapan Syam itu, dan seterusnya mengkoreksi bunyi dekrit nomor 1? Mengapa saudara percaya saja kepada susunan kata-kata Syam dan selanjutnya menandatangani dekrit nomor 1 tersebut? Soalnya, bagi saya pendemisioneran itu akan digerakkan untuk melaksanakan tujuan, yaitu untuk pembersihan Dewan Jenderal. Dan manakala itu sudah selesai, maka Dewan Revolusi akan taat lagi kepada Paduka Yang Mulia Presiden. Jadi tujuan yang utama saya tetap utarakan, demikian selanjutnya soal pendemisioneran itu untuk mencegah dualisme yang akan mempengaruhi pelaksanaan daripada Dewan Revolusi di dalam melakukan pembersihan terhadap Dewan Jenderal. Terus Dewan Revolusi ini akan mendiktekan Panglima Tertinggi, Paduka Yang Mulia Presiden? Tidak. Ternyata Paduka Yang Mulia Presiden mengambil over pimpinan, tetapi masih disiarkan dekrit juga. Mengapa? Soalnya pada waktu itu, Paduka Yang Mulia Presiden, beliaulah yang harus diselamatkan, jadi mengenai penyelesaian dari Dewan Jenderal itu di tangan Dewan Revolusi. Manakala itu sudah selesai, maka pimpinan akan diserahkan kembali. Baik, saudara mengatakan Dewan Jenderal diselesaikan oleh Dewan Revolusi. Ternyata setelah dilaksanakan pengambilan jenderal-jenderal secara melawan hukum dan melanggar perikemanusiaan, yakni dengan ancaman dan kekerasan senjata. Bagaimana penjelasan-penjelasan yang saudara maksudkan mengenai pembersihan para jenderal? Apakah dibersihkan itu disapu masuk keranjang lobang sampah kemudian ditutup? Selanjutnya juga bagi jenderal-jenderal yang masih hidup tidak dimintai pertanggungjawabnya tentang rencana kupnya Dewan Jenderal tentunya, sebagaimana semestinya, yang semestinya saudara terdakwalah yang menjadi komandan gerakan itu yang harus meminta pertanggungjawaban dijawab jenderal-jenderal yang masih hidup, bukan? Betul. Setelah saudara menerima laporan dari Dul Arif bahwa para jenderal telah diambil dengan berhasil, mengapa saudara tidak segera mengadakan penyelesaian dengan memintai pertanggungjawab kepada para jenderal tersebut? Betul, pada waktu laporan disampaikan kepada saya itu terjadi di Penas, Polonia. Kemudian saya pindah ke Halim, saya dengar bahwa para jenderal itu sudah tidak ada semua. Saudara tentu sudah betul-betul percaya kepada pasukan-pasukan Pasopati dan Pringgodani dalam hal perintah pengambilan dan penyelesaian jenderal tersebut, bukan? Betul. Mengapa sampai terjadi sebagaimana kenyataannya itu? Tentu ada yang memungkinkan penyelesaian seperti itu di dalam perintah saudara. Apakah ada perintah-perintah yang isi tegas-tegas akan meminta pertanggungjawab jenderal, misalnya, bawa kemari, akan saya adili, atau akan periksa mereka. Saya sebagai atasan, yaitu komandan, Gerakan 30 September. Tidak ada. Baik, selanjutnya mengenai laporan bahwa kawan ketua DN Aidit menghendaki gerakan daripada Gerakan 30 September yang saudara pimpin, itu haruslah siap secara matching. Itu untuk apa dipertimbangkan oleh rapat-rapat rahasia itu tentang kehendak dari kawan ketua ini? Bukan dasarnya dalam rapat rahasia itu hanya untuk mempertimbangkan saran-saran DN Aidit yang dibawa oleh Syam saja, karena memang kebutuhan pasukan akan disesuaikan dengan keadaan tugas yang akan dilaksanakan. Dan pada prinsipnya, mengenai gerakan itu tidak hanya
datang dari DNIDIT, tapi dari semua yang hadir menghendaki pula supaya gerakan itu dapat menggunakan kekuatan yang besar. Apakah ada pemimpin partai lainnya yang memberi saran kepada rapat itu selain kawan ketua DNIDIT melalui Syam tadi? Tidak ada, Dari partai nasional, dari partai agama? tidak ada. Mengapa saudara sebagai komandan tidak mengusahakan? Persoalan itu merupakan persoalan yang rahasia. Mereka dari golongan NAS dan golongan agama maupun golongan pemuda dan lain-lainnya nanti akan diikutkan dalam penyusunan Dewan Revolusi. Dapat dibuktikan daripada susunan Dewan Revolusi yang mencerminkan perwakilan daripada kekuatan nasional. Ya, memang pencerminan perwakilan tersebut ada di atas kertas. Yang menjadi soal yang lebih prinsip lagi adalah bahwa idenya ini seharusnya disusun bersama-sama dengan golongan NAS dan golongan A, bukan? Jadi, saudara katakan tadi bahwa hal itu adalah rahasia mengenai rapat-rapatnya, baik mengenai perseorangannya dengan latar belakangnya maupun apa yang diputuskannya, serta apa yang dibicarakan adalah rahasia. Sedang dari laporan-laporan mengenai kawan ketua ini, terlihat adanya pengertian dari kawan ketua ini tentang rapat-rapat rahasia beserta apa yang telah diperbincangkan tersebut. Jadi segala sesuatunya tersebut bagi DNIDIT tidak rahasia, bukan? Betul, Jadi kelihatannya Syam ini selalu melaporkan tentang rapat-rapat itu kepada DNIDIT. saya kira sudah wajar karena memang orangnya DNIDIT. Apakah saudara terdakwa sendiri sebagai perseorangan telah kenal dengan DNIDIT? Kenal tidak, tapi sering tahu juga. Memang banyak gambar-gambarnya dulu, apalagi mempunyai kedudukan sebagai menteri koordinator juga. Tapi apakah saudara kenal dalam hubungan bertemu muka membicarakan sesuatu mengenai gerakan saudara itu? Tidak pernah secara langsung. Kalau tidak pernah, apakah fungsi daripada DNIDIT ini di dalam rapat-rapat karena Syam itu merupakan utusan dari dia? Tentunya menurut pendapat saudara. Jadi apa yang dikemukakan oleh Syam dalam tiap-tiap rapat ialah bahwa dari pihak PKI akan memberikan bantuan dari tenaga massa. Dan ini telah diwujudkan adanya tenaga-tenaga pemuda rakyat, Gerwani, yang secara kebetulan sebelum rencana kita ini telah dilatih oleh Mayor Udara Suyono di Lobang Buaya. Jadi lebih lanjut mengenai bantuan ini adalah dipertanggungjawabkan antara Saudara Syam dan Mayor Udara Suyono. Jangan lupa untuk like dan share video ini untuk terus mendapatkan informasi menarik seputar sejarah dan inspirasi. Sampai jumpa pada video berikutnya.